Assalamualaikum dok, selamat malam. Malam. Ada apa ini? Boleh mengambil waktunya sebentar dok? Jangan sebentar, lama juga boleh loh. Ayo, masuk. Boleh kita duduk dok? Ayo, duduk. Terima kasih dok. Ya, ada apa ini Bapak Ibu ini malam-malam dok? Ya dok, kebetulan kami, saya dari Ketua RW dari Kembang Kempis, ini Ketua Karang Taruna Sedang. Nah ini Bu RT dari kampung sebelah. Oh iya. Nah ada apa ini kok malam-malam kesininya dari Pak RW, Pak Karang Taruna sama Bu RT ini? Iya dok, kemudian kami kan melihat dokter sering dalam penanganan pasien TBC dok. Oh iya. Nah, kemudian kami ingin mengetahui tentang penyakit TBC dan saya sebagai Ketua RW dari Karang Taruna dan sebagai RT ingin berkontribusi dok terkait penanganan TBC bagaimana dok, biar kami bisa di masyarakat kami bisa ikut berperan dok. Wih, keren banget cara pikirmu. Jas, jadi kalau punya Pak RW sama Karang Taruna, tapi sanggup bantu ini? Siap. Iya. Ya, sanggup ya Bu? Sanggup. Ya. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Nah kebetulan tanggal 24 Maret itu hari TBC nasional ya. TBC ini sudah mulai zaman Borobudur dibuat sampai sekarang nggak kelar-kelar ya. Ini terjadi karena masyarakatnya nggak pada disiplin ya. Ada yang mengatakan TBC itu asap, ada yang mengatakan TBC itu keturunan, ada TBC itu pokoknya yang jelek-jelek lah. Nah, TBC ini suatu penyakit yang bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan. Dan TBC tidak hanya mengenai paru-paru ya. TBC bisa mengenai kulit, bisa mengenai tulang ya, bisa mengenai ginjal, bahkan bisa mengenai otak ya. Bayangin kalau TBC kena paru-paru aja orangnya kayak gitu, kalau kena otak tuh kayak apa ya. Nah tapi ini bisa sembuh ya, asal pasiennya tertib berobat, disiplin ya, kebersihan rumah dijaga, ventilasi jelas harus, ventilasi rumah juga harus bagus. Seringkali kita lihat kan di kampung-kampung itu ventilasi rumahnya kan nggak bagus, malah jendelanya ditutup, pintunya ditutup, dekat kandang kebo apa kandang sapi lah gitu ya. Seperti itu. Nah pengobatan TBC ini bukan pengobatan yang seminggu 2 minggu, ini pengobatan yang lama, 6 bulan. Pengobatan 6 bulan dibagi 2 tahap, 2 bulan tahap yang pertama namanya intensif, yang kedua tahap lanjutan 4 bulan. Bayangin suruh minum obat selama 6 bulan itu uangnya bosen apa enggak? Lu gidik dok, ya, bisa bayangkan enggak bosennya kayak apa? Disitulah ya, minum obat tiap hari dan obat itu rasanya enggak enak, bosen jelas ya. Nah setelah bosen apa yang terjadi? Mangkir, putus, melarikan diri, nggak mau berobat. Ini sekarang akan jadi tugasmu kalau kamu berjanji mau bantu kamu ya. Nah jadi nanti pasien-pasien yang terkena TBC itu penjenengan bisa minta informasi dari puskesmas tempat ya. Puskesmas di daerah itu puskesmasnya mana, minta data atau minta informasi. Saya dari Karang Taruna, jelaskan ya, tujuanmu dijelaskan ke puskesmas. Saya akan bantu. Kalau ibu memberikan laporan kepada saya, di sini ada pasien TBC, kami akan ikut ngawasi. Kalau pasiennya adalah putus obat, kami akan nyari dan membujuknya. Ya. Kalau ternyata mereka nggak punya duit, nanti kita dari Karang Taruna, dari RW akan urunan untuk bantu. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Bisa. Nah itu gampang ya. Jadi yang penting ada niat untuk membantu sesama dulu. Ya. Dan yang paling penting, TBC ini kan disebabkan oleh karena makhluk halus ya. Mengerikan dong. Makhluk halus ya, lembut ya. Memang lembut karena ukurannya 5 mikron, 3 sampai 5 mikron. 1 mikron itu 1000 milimeter, kecil banget ya. Nah kalau virus corona lebih kecil lagi dari bakteri TBC. Ayo, siapa tahu, masih ingat gak bakteri TBC namanya apa? Ayo, Pak RW. Saya kurang. Nah,
Ayo apa? Saya taunya dangdutan dok. Bu RW mungkin? Hah? Nggak tahu juga dok. Wah, ini diapali ya. TBC itu singkatan apa? Tuberkulosis dok, Bener, tahunya. bener. Kayaknya dulu iya dok, saya pas sekolah bolos dok. Waduh, nah ya itu. TBC betul, Susi betul ya, tuberkulosis bukan tekanan batin cinta ya. Oh, Itu saya. Itu kamu ya, bukan tekanan batin cinta, tapi tuberkulosis ya. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosa. susah ya dok. Mycobacterium tuberculosa ini varietasnya banyak, ada 6 atau berapa itu. Tapi semuanya TBC ya. Makhluknya lembut, tapi dengan masker yang kamu pakai, yang kita pakai nggak masuk ya. Virus corona aja nggak tembus, apalagi bakteri TBC nggak masuk. Aman ya dok ya. Aman ya. Jadi masker ini perlindungan yang bagus. Nanti Pak RW, Pak Karang Taruna, ini sama Bu RW yang Bu RT yang ngawasi di Dasa Wisma, Dharma Wanita, PKK, itu ventilasi rumah dijaga yang baik. Usahakan sinar matahari masuk. Nah, jadi keliling ke rumah-rumah. Nanti saya akan menggalakkan ibu-ibu dan wanita supaya membujuk bapak-bapaknya juga yang suka merokok itu dok. Nah itu lagi ya. Nah, merokok itu masalah yang umum ya, tapi membebani ya. Coba saya mau tanya, ini ya, ada gambar ronsen ini. Nah, ini coba yang saya jawab Pak Praktir. Ya, coba ini kira-kira yang paru-paru yang mana Mas Bro? Yang mana? Nah, tunjuk aja sembarang. Paru-paru yang kayaknya dok yang bulat-bulat ini. Oh, ya itu kamu bener, kamu kalau sekolahnya tidak masuk gitu. Ini Bu RT, yang mana Bu? Mungkin ini sama ini ya dok. Nah, ini Bu RT lebih pintar nih. Berarti badannya sekolah dok. Saya itu Ya akan benar menjadi ya. anak Tadi sekolah. yang hitam ini paru-paru ya. Asap rokok masuk ke dalam paru-paru. Kira-kira kalau asap rokok masuk ke paru-paru motori nggak? Jelas motori. Bakteri TBC letaknya yang mengecek baru di paru-paru. Kira-kira kalau orang sudah terkena TBC kena asap rokok, kira-kira paru-parunya tambah baik apa tambah bodol? Tambah bodoh. Tambah bodol. Jantung yang ini, yang di tengah ini ya, yang putih di tengah ini jantung. Jantung ada berapa ruang? Ayo. Aku tadi Lupa Aku tadi dah keceplosan. Berapa tadi? 4 ruang. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru untuk membuang karbon dioksida atau CO2 sambil menghisap oksigen. Kalau oksigen sudah masuk ke dalam darah, masuknya di paru-paru, baru dia masuk ke serambi kiri, bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh. Maka kita hidup. Iso ganteng, iso ayu, iso gagah kayak kamu ini. Ya, oksigennya dipakai. Dan darah yang sudah diambil oksigennya akan kembali ke serambi kanan, dorong ke bilik kanan, pompa lagi ke paru-paru. Kalau paru-parunya bodol kena infeksi TBC, apalagi kena asap rokok, kira-kira bilik kanan pompanya ringan apa berat? Berat. Berat. Kalau pompanya berat, apa yang terjadi pada jantungnya? Besar. Nih, ada contoh nih, jantung kanan yang besar nih, saya carikan. Wah, ini kelotok ini. Nah, ini dia, bandingkan ini, ya. Bandingkan, jantungnya gede banget kan? Tuh, Oh, iya. ya. Nah, jantung kanan yang membesar kayak gini, jelas mendesak ruang paru-paru. Kalau ruang paru-parunya dikurangi, orangnya sesek ya kira-kira? Sesek. Kalau sesek, nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, anaknya nggak bisa sekolah. Nah, anaknya nggak bisa sekolah, jadi apa winggo? Nah, jadi tugasmu itu berat loh ya Mas Bro. Oke, Pak. Nah, sebagai Pak RW harus bisa menggalakkan pemuda-pemuda atau bapak-bapaknya itu jaga. Coba saya tanya, udara yang sehat itu definisinya apa Bu RT? Udara yang tidak berbau dok. Tidak berbau, bener? Ya kalau bau kan nggak enak. Apalagi tidak berwarna ya dok. ya, wah pinter Pak RW ini, cocok jadi pilih-pilih cocok. Udara yang sehat itu tidak berbau,
dan tidak terlihat, ya, tidak terlihat dan tidak berbau, itu udah rahasia. Nah, kalau berbau, kalau baunya wangi sih rada mending, ya. Nah, jadi seperti itu. Usahakan di kampungnya bapak-bapak, di tempatnya ibu-ibu, nggak ada bau sampah, bau bakaran, ya. Bakar sampah jelas asapnya ngotori paru-paru orang. Bakarnya di rumah ini asapnya masuk ke rumah tetangga sana, akan nyilakani orang itu. Nah, itu tugas BRT itu. Siap, Ya. siap. Yang biasa bakar sampah-sampah kan ibu-ibu apa bapak-bapak. Bapak-bapaknya bakar rokok, ya. Nah, Dua-duanya. ya. Jadi misi dari TBC ini, tugas bapak itu nanti nyari orang-orang yang terkena TBC, dinasehati untuk kembali berbuat tertib, ikut ngawasi, ya. Kalau mangkir dipanggil, diajak berobat lagi. Kalau nggak punya uang untuk jalan, mari dibantu. Piye caranya, ya. Pemuda-pemuda Karang Taruna. Karena sekarang banyak generasi muda yang kena TBC. Yang TBC tahap awal itu yang bisa sembuh sempurna, nggak pada berobat. Berobatnya kalau udah kebacut, udah parah. Nah, yang masih bagus-bagus itu paling bagus waktu yang tepat untuk mengobati. Dan kita nggak tahu yang kita lihat ini. Kita lihat itu orangnya kena TBC apa enggak? Karena di sini nggak ada tulisannya TBC, gitu kan? Nggak ada kan? Nah, ya, jadi kita nggak ngerti. Maka Pak, untuk melindungi diri kita sendiri, nah itu masker ini benar. Nah, di kampungnya banyak kan yang nggak pakai masker? Banyak dok, masih itu. Sekarang sudah mulai kendor dok. Mulai kendor. Nanti kira-kira bisa digalakan lagi nggak supaya COVID-nya tidak kena, TBC-nya tidak kena, Indonesia-nya maju, ya. Paru-parunya do sehat. Ya. Jadi tugas kita adalah kalau bisa zero accident di sini. Berarti kalau dangdutan jogetnya pakai masker ya? Lah iya no. Nek kono ababe do metu kabeh. Pasti. Ya, bisa nggih? Bisa. Jadi nanti telur digalakan gitu, ya. TBC bukan penyakit keturunan. TBC tidak boleh disingkiri karena support dari masyarakat. Wong panjenengan aja dari Karang Taruna, Pak RW, Bu RT aja mensupport, masa keluargane ra mensupport. Siap. Banget ya. Nah, kalau ada yang kurang gizi bantu. Nah, Bu, piye carane golek kacang hijau apa susu gitu ya. Nah, Siap. ya, bisa nggih? Siap. Kira-kira sudah punya rencana nggak untuk kedepannya Pak RT, Pak Mas Karang Taruna dari Bu RT ini kira-kira apa yang mau dilakukan? Sudah ada ya bayangan ya, nanti direnungkan dan nanti dibicarakan. Saya kira cukup ya, Pak. Sudah mudeng kan ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalau saya dok tanya dok, itu kalau misalnya orangnya rewel bagaimana dok? Misalnya suruh berobat lagi, putus, terus kita anjurkan untuk berobat lagi, tapi rewel nggak mau dibawa ke puskesmas itu bagaimana? Nah itu nek pasiennya wong lanang, jokno ibu-ibu. Oh gitu. Nek pasien ibu-ibu jokno bapak-bapak, ya. Kan dirayu. Bojone ora sanggup rayu. Iya loh. Dan kamu nunjukkan bahwa kalau dia sakit itu bisa menyebabkan sak dunya sakit kabeh karena donular. Nah, apalagi Kalau yang kena TBC jomblo gimana? nah, jomblo itu kan dunia pasaran kan, malah gampang. Gue jadi mak comblang pisan. Coba pasarin dhewe. Ini ya ora apa-apa Dik. Pasaran karo wong TBC udah dibati-bati. Mau dong. Tularan nanti saya. Kalau tadi rokok itu bisa menyebabkan TBC. Kalau sekarang rokok listrik itu gimana dok? Nah, nanti tidak salah paham. Rokok tidak menyebabkan TBC. Oh gitu dok. Ya, asap rokok memberatkan pasien yang sudah kena TBC. Oh. Ya, asap rokok elektrik enggak berbeda. Tadi Sama aja, dok. ciri-ciri udara sehat tadi apa? Iya, tidak terlihat dok. Tidak terlihat dan tidak berbau. Lah, wes kembali ke situ lagi. Siap. Tidak terlihat, tidak berbau. Oke? Sanggup, Pak RW? Sanggup dok. Mas Karang Taruna, siapa pas namanya Mas? Saya Fatul Mu'in dok. Oh iya. Nah, Bu RT siapa namanya Bu RT? Bu Susi dok. Ya, Bu Susi sanggup, Bu Susi. Sanggup. Ya, waduh saya
di hari ulang tahun, hari jadi hari TBC nasional ini dapat tamu-tamu yang luar biasa yang mempunyai intensi niat yang bagus untuk membebaskan, paling tidak membebaskan RT-nya, RW-nya dari TBC. Kalau saya punya hadiah tak kasih hadiah, tapi sayang kamu datangnya pakai mejaku kosong. Ini kok ya kebangetan, nggak ada minum, dikasih minum, mana? Ini sih dok, Pak tamunya mau dikasih minum mbak? Loh ya dikasih minum. Teh atau kopi? Mau teh apa kopi? Saya teh aja dok. Teh. Ya wes. Ini sih dok. Alah apa meneh? Tanya hangat apa dingin? Mau hangat apa dingin? Hangat aja. Oh hangat. Oh, ya. Apa meneh? Ini sih dok. Pakai botol apa pakai gelas? Mana nggak ada ember ya? Ya salah. Oh. Ya, maaf ya ini ya memang. Jadi intinya itu jangan takut untuk berobat, ya. Jangan takut untuk berobat. Ini sih dok. Oke. Bu RT-nya dikasih teh apa kopi? Kamu mau teh apa kopi? Teh Teh. Podo wae ya. Apa ya? Aku tak lebok ember itu. Ya. Mereka yang tahu kamu curigai, ya. Kalau satu orang TBC di rumah, yang lainnya harus dievaluasi, ya, harus dievaluasi juga, ya. Jadi karena ini kontak langsung, kontak erat, risiko tertular, ya. Ada namanya TBC laten, ada bakterinya di dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Monggo Bu RT. Ya. Iya, kalau terbiasa. Jadi TBC laten itu kena, tapi tidak ada keluhan, tapi dia menularkan. Ya, padahal di sini nggak ada tulisan TBC loh. Nah, jadi nanti TBC laten itu juga bisa dicegah, diobati supaya tidak menularkan. Jadi yang paling penting ada yang TBC serumah dicek. Ada yang kena nggak? Ada yang kena tidak ada gejala, tidak ada keluhan, obati tidak menularkan. Pak RW punya tugas yang banyak. Paham ya? Nah, kalau sudah berobat dibujuk, dirayu. Yang boleh menghentikan pengobatan hanya dokter. Hanya petugas TBC, ya, dia tidak punya hak untuk menghentikan, ya. Kalau mau menghentikan lapor dulu ke dokter, apa alasannya menghentikan, ya, ngerti ya? Dinasihatkan kepada mereka semua, ya. Rumah sakit Majenang, apalagi di bagian paru, kalau perlu nanti takut bisa ketemu saya, ya, akan menerima mereka yang sakit apapun, apalagi sakit TBC, ya. Rumah sakit Majenang akan menerima dan melayani, mengobati sampai tuntas dengan bantuan penjenengan. Nanti kalau mereka kabur melarikan diri, aku tinggal paling nanti kalau bisa tinggalkan nomor HP penjenengan di sini, ya. Jadi kita bisa oleh-oleh. Kalau mungkin Bu RT tinggalkan nomor HP, minta izin Pak RT dulu boleh enggak? Ya, bilang sama Pak RT nanti lapor tinggalkan nomor HP, dikira yang enggak berat, ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Ya. Saya tak melanjutkan kerja. Diminum dulu. Oh iya. Diminum dulu. Yuk, diminum. TBC bisa diobati sampai sembuh. TBC bukan penyakit keturunan. TBC juga bukan merupakan asap karena berbuat dosa atau berbuat salah. TBC disebabkan karena bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Karena dia penyebabnya bakteri, bisa diobati dengan antibiotik. Sekalipun diobati dengan antibiotik, tunjangan gizi, kesehatan yang lain, keluarga, dukungan RT, dukungan kamu, dukungan RW juga tetap harus dibutuhkan. Ini adalah tugas kita bersama, bukan melulu tugas dokter. Saya kira pertemuan ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan, ya. Hati-hati di jalan kalau ada seperti ini.